Jadi pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Firlin Diva Pamela Zalia Putri dengan NIM 080403211103, kelas C Prodi Manajemen. Tujuan saya membuat podcast ini untuk memenuhi tugas UTS Pancasila. Di sini saya bersama rekan saya. Halo, yang bernama Muhammad Dafa Roy Firmansyah. Akan membahas tentang korupsi di Indonesia. Karena hal ini sangat sering terjadi pada lingkungan kita dan di lingkungan pemerintahan. Apa sih korupsi itu? Jadi korupsi menurut saya itu merupakan tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurutmu, kenapa sih orang-orang pada melakukan tindakan korupsi? Mungkin bagi sebagian orang, korupsi itu cara termudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan secara mudah. Tergoda mendapatkan uang banyak secara instan. Jadi, dampak korupsi sangat merugikan ya, karena hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan orang banyak. Ya, menurutku dampak korupsi itu sangat luas sih. Salah satunya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi operasi bisnis dan investasi. Selain itu, dapat mengurangi pendapatan pajak hingga turunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Bisa nggak sih Indonesia terbebas dari korupsi? Tentu bisa sih, korupsi itu sebenarnya bisa diberantas. Seperti yang pernah saya baca tentang negara Denmark, di mana negara Denmark itu menempati peringkat teratas sebagai negara yang bebas dari korupsi. Dan rahasia negara Denmark ini bisa meminimalisir tindakan korupsi itu dengan memperkenalkan skema keterbukaan dalam berbagai hal. Sebagai salah satu contoh yang menarik itu keterbukaan para anggota parlemen, di mana mereka harus mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Prinsip keterbukaan ini tuh menjadi salah satu parameter terpenting bagi mata masyarakat untuk menilai seberapa bersihnya pelaku birokrasi pemerintahan di negaranya. Tapi kenapa ya di Indonesia itu korupsi sangat sulit diberantas? Karena korupsi itu kejahatan yang terorganisir dan melibatkan aparat. Korupsi merupakan rantai kejahatan yang panjang. Akibatnya itu sulit untuk mencari alat bukti guna mengusut atau menuntaskan kasus korupsi. Selain itu, tempat dan lokasi kejadian dalam kasus korupsi terkadang bersifat lintas negara. Apalagi alat atau sarana kejahatan semakin canggih. Di internet saja ada jasa membuka rekening dengan biaya 10 juta. Nanti namanya bisa dipalsukan. Dengan rekening-rekening ini bisa dilakukan pencucian uang. Sulitnya memberantas korupsi juga disebabkan adanya persepsi dari masyarakat Indonesia dalam memandang korupsi. Saat ini korupsi dipandang sebagai kebiasaan. Kasus korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diungkap juga karena kasus korupsi itu terkadang melibatkan banyak pihak dan berbelit. Korupsi di Indonesia itu ibaratkan gunung es, hanya kelihatan atasnya saja. Apa yang salah di Republik ini, semakin dibongkar, korupsi ini semakin banyak. Tapi nggak hanya di pemerintahan aja sih, di lingkungan kita juga ada kok sebenarnya. Contohnya di lingkungan sekolah, bendahara menyalahgunakan penggunaan uang kas untuk kepentingan pribadi. Jadi gak melulu di pemerintah, di lingkungan dekat sekitar kita juga banyak. Jadi apa yang harus dilakukan negara kita untuk mencegah terjadinya korupsi? Indonesia harus mempunyai strategi sendiri untuk memberantas korupsi. Yaitu pertama itu ada melalui strategi represif. Jadi KPK menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Kedua itu dengan memperbaiki sistem. KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan.
Selain itu juga dengan penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu dengan cara edukasi dan kampanye. Sebagai bagian dari pencegahan, edukasi dan kampanye itu memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye itu, KPK membangkit kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, namun juga anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Jadi intinya tuh jangan korupsi lah. Korupsi tuh jahat banget, ngerugiin rakyat banyak. Siapapun dan dimanapun itu, maupun di lingkungan kerja, masyarakat, ataupun pemerintah, janganlah bangga punya banyak harta dengan cara yang salah. Nikmat kok dapetin apa yang kita mau dengan usaha sendiri. Ayolah berbuat baik dengan tidak mengambil hak milik orang lain. Jadi seperti itu yang mau kita sampaikan dalam podcast kali ini. Semoga bisa jadi ilmu pelajaran yang bermanfaat buat kita semua. See you!